Kon ila jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat mengantarkan nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih melanjutkan bacaan-bacaan di dalam sholat jenazah. Kemarin sudah, ini kita ulang kembali, bahwasanya sholat jenazah itu kan 4 kali takbir. Kemarin sudah kita bahas semua. 1, 2, dan 4 sudah doanya. Yang ketiga memang diakhirkan. Kenapa? Karena macamnya banyak. Sehingga hadirin, kalau kita di Masjidil Haram itu atau di Masjid Nabawi, kalau kita sholat, hampir setiap sholat 5 waktu, setelah itu sholat gaib atau sholat jenazah. Nah, di dalam sholat itu hadirin, setelah takbir yang ketiga ini lama, bacaannya banyak dan bermacam-macam. Karena itulah maka di dalam bab ini doa setelah takbir yang ketiga disendirikan. Salah satunya ini sebuah riwayat dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik qala Abi Abdurrahman berkata, kata Abu Abdurrahman, sholat pernah mensolatkan, Rasul itu pernah mensolatkan jenazata kepada sholat jenazah atau mayit. Nah, saat itu fahafidtu, aku menghafalnya. Saya perhatikan, saya hafalkan. Hadirin, ini sahabat nggih, lek dengarkan Nabi sekali 2 kali iso hafal. Menunjukkan daya ingatnya kuat karena bersih hatinya. Lain dengan kita, ngapalno bolak-balik ora hafal-hafal. Fahafidtu, kata Abu Abdurrahman, aku menghafal min du'ai, dari doa yang dibaca oleh Nabi di dalam takbir yang ketiga. Wa huwa Rasul mengucapkan yaqulu, ini doanya, Allahumma firlahu warhamhu. Niki lek jenazah laki-laki, lek perempuan firlaha, lek 2 firlahuma, lek banyak jamak mayit akeh, laki-laki lahum, lek perempuan lahunna, lek laki perempuan ada semuanya cukup lahum. Nggih. Allah maghfir lahu, ini dibuat contoh adalah jenazahnya laki-laki. Allah, ya Allah, ampunilah dosanya. Warhamhu, dan kasih sayangilah dia atau rahmatilah dia, mayit itu. Wa'afi, dan maafkanlah, sehatkanlah. Wa'fu anhu, dan maafkanlah. Nah, ini lanjutannya ini yang kadang-kadang kita belum hafal. Wa akrim nuzulahu, dan tempatkanlah di peristirahatan yang mulia. Jadi doanya kayak gitu nggih. Ini kalau memang jenazahnya orang baik, maka doa itu segera terkabulkan. Tapi lek wong elek nggih, sekalipun didoakan kayak gini ya proses nanti sian di alam barzah sana. Tapi lek wong apik, apalagi yang mendoakan Nabi nggih atau orang soleh, insyaallah. Kemudian lanjutannya wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, luaskanlah tempat tinggalnya di alam barzah itu.
diluaskan. Hadirin, yang kita lihat itu adalah alam kubur, tempat fisiknya atau badannya. Tapi ruhnya hadirin dimasukkan di alam barzah namanya. Karena itu kalau panjenengan buka kaya apa sih alam barzah itu, mari dikuburno selang beberapa menit atau beberapa jam dibongkar lagi, didelok endi to alam barzah. Ya ora ketok. Alam barzah itu alam gaib nggih. Alam tempatnya ruh. Yang panjenengan temukan ya jenazah itu karena apa di alam kubur atau alam kubur. Ini kalau jenazahnya orang bagus maka hadirin diluaskan keadaannya oleh Allah Ta'ala. Kemudian masih dilanjutkan doanya Nabi, wa aksilhu bil ma'i wal saji. Bersihkanlah ya Allah jenazah ini dengan air dan embun. Salju itu embun, embunnya akeh. Wal bardi dan air es, masya Allah. Wa naqihi minal khotoyaya, bersihkanlah dari segala macam dosa kesalahan. Kama naqaita, seperti engkau membersihkan as-sauba, pakaian al abyadu yang putih, seperti engkau membersihkan pakaian putih minat danas dari kotoran-kotoran. Wa abdilhu daron, gantikanlah tempat tinggalnya khairon, yang lebih bagus min dari rumah dan kampungnya, di kampung barzah sana. Masya Allah, ini doanya Nabi aja. Dan sebagai imam kita dianjurkan untuk menghafalkannya. Wa ahlan, dan keluarga khairon, yang lebih bagus min ahli. Wa zaujan, dan pasangan hidup khairon min zaujihi. Wa adkhilhul aljannata, ya Allah masukkan dia ke surga. Masya Allah. Wa adu min adabil qabri, dan selamatkanlah dari siksa kubur. Wa min adabin nar, dan dari siksa neraka. Hadirin, ini Abdurrahman mendengar doanya Nabi kayak gitu sampai dia itu menghayal, ngarep-ngarep nggih. Danio yo lek sing didongakkan itu adalah aku. Ana aku yang didoakan itu. Masya Allah, saking kepingine. Karena itu dianjurkan imam-imam yang imam salat jenazah itu doanya yang ketiga ini dipanjangkan kayak gini. Hadirin, ini hanya salah satu, yang lain ada. Apakah boleh kalau sekali sholat itu di takbir yang ketiga doanya lebih dari satu? Boleh, tidak apa-apa. Separuh tok ini ya boleh. Yang sering itu kita dengarkan cuma sampai di sini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai sini tok. Tapi sebetulnya ini lanjutannya sampai di sini tadi. Selamatkan dia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Subhanallah hadirin, kalau yang doakan orang alim luar biasa panjangnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hendaknya kita hafal. Baik, kita lanjutkan. Masih bacaan doa setelah takbir yang ketiga. Sebuah riwayat pendek nih. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah, wa Abu Qatadah dan Abu Qatadah, wa Abi Ibrahim dan Abi Wakeh. Pembawa sanadnya banyak. An Abi, dari ayahnya, wa Abu Sahabiyun, bapaknya ini adalah termasuk salah seorang sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi sholat ala jenazati, sesungguhnya Nabi pernah sholat menyolati jenazah. Faqala, kemudian beliau berdoa di dalam takbirnya yang ketiga. Ini doanya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ini bacaannya, doanya Nabi. Boleh kita baca ini juga, digabungkan. Ya Allah, ampunlah li hayyina, kepada orang-orang kami yang masih hidup, wa mayyitina, dan orang-orang di antara kami yang sudah mati. Wa saghirina wa kabirina, dan orang-orang yang masih muda dan yang sudah tua.
yang hidup, masih muda dan sudah tua. Wa dzakarna wa unsana, dan baik laki-laki di antara kami maupun perempuan. Wa syahidina wa ghaibina, dan orang-orang yang hadir di tempat ini maupun orang-orang yang tidak. Aduh, luar biasa komplit gitu hanya Nabi. Boleh ini dibaca semuanya. Oke. Terus masih ada lanjutannya. Allahumma man ahyaitahu minna. Ya Allah, jadikanlah orang yang engkau matikan di antara kami. Oh, man ahyaitahu aminan minna. Ya Allah, jadikanlah orang yang kau matikan di antara kami mati dalam keadaan iman. Nggih. Fa'yihi, dan hidupkan ya Allah yang masih hidup alal Islam. Hidup Islam. Wa man mina wa tawaffahu alal iman, matikan dalam keadaan iman. Karena itu hadirin, kemarin di bab apa itu ya? Tahiyat itu nggih, setelah bil alamina innaka hamidum majid, ngetentek panjenengan salat itu sakjane akeh doanya nggih. Nek iso diwaca kabeh. Sing umum sing paling ditekankan oleh Nabi, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ini empat poin Nabi tekankan. Ojo sampai gak maca itu, syukur kalau ditambah yang lain. Nggih, hadirin, saya juga belajar dulu. Nah, saya sebelum baca itu saya baca dulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Oh iya, saya kan pernah diminta dituliskan nih sama Bu Kaltumin. Orang nulis kalau lali siapa. Salam mungkin. Insyaallah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki sing pertama lek kula nggih. Ya Allah, tolonglah aku untuk pandai berzikir kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Yang pertama. Yang kedua, terus tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, lindungilah kami, jauhkan kami dari siksa jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan cobaan hidup di dunia ini. Oke. Dan yang keempat adalah dari buruknya fitnahnya Dajjal. Ini doa kedua. Yang ketiga, doa yang juga diajarkan Nabi. Apa nih kok? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wa idzat, wa Allah yang selalu membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Tetapkan sampai mati, maksudnya tetap dalam agamanya Allah. Ini yang ketiga. Insya Allah hadirin, waktunya cukup saya baca ya. Kemudian yang keempat, baca Allahumma hayyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman. Nggih. Wa amitna bil iman, matikan dalam keadaan iman ya Allah. Wa adkhilnal jannata bi barakatil iman, masukkan kami ke surga ya Allah berkah iman. Wah, kayak mentau Pak. Ya, memang butuh waktu dihafalno. Ini hadirin tujuan kita ya. Manusia hidup ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk mencari bekal selamat nanti di akhirat. Kenapa? Saya pernah cerita itu nggih, bahwa suatu ketika Nabi pernah ngajak para sahabat nggih di pinggir lautan lepas di pantai. Kemudian Nabi mencelupkan jari-jarinya ini, terus diangkat oleh Nabi. Wahai sahabatku, kamu tahu berapa perbandingannya air yang melekat di jari-jariku ini dengan air yang di lautan ini? Ya sahabat geleng-geleng kepala. Rasul ya ora ono apa-apane. Nggih. Ini kalau kita perhatikan air yang melekat di jari-jari ini
Berapa banyak sak cc gak ono. Cc ta ono. Lah yang dilakukan sapa sing iso ngitung? Ora ono pinggire, ora roh jerune. Inilah perbandingan dunia sama akhirat. Air yang di jari-jarinya Nabi tadi itu adalah tamsilan atau perumpamaan kehidupan dunia ini. Mek koyo air yang melekat di jari-jarinya Nabi. Sementara akhirat itu ndak terhingga, ndak terhitung abadan abadi, selawas-lawas. Nah, itu lek sampai neng akhirat itu gak neng swarga, neng neraka berarti ya Allah selama-lamanya piye. Nggih. Ini hadirin makanya usahakan nggih lek iso nggih ojo sampai mati membawa dosanya syirik. Syirik itu menyekutukan Allah baik langsung maupun melalui perbuatan-perbuatan tertentu. Ya tetap mengatakan Allah itu esa, ya nyembah Allah, nggih. Tapi sik nglakoni klenik-klenik. Napa klenik niku? Mbuh aku dhewe yang ngomong tok klenik. Misale anak wong bakulan ya apa ya bakulan. Dodolan. Ben laris nanti golek cekelan nggone mbah kono dukun kono segala macam. Ini hadirin ada keyakinan di luar kepercayaannya kepada Allah. Ini syirik hadirin. Syirik. Nuwun sewu, ndak laki-laki ndak perempuan, tidak jarang orang yang pakai susuk. Susuk niku napa? Ya wis susuk ngono ae. Itu ya syirik hadirin. Pakai menake. Tidak jarang kita menemukan lewat neng jalan ngono ana perapatan, ana takir. Pirsa takir nggih. Isine kembang-kembang macam-macam ana endoke barang kadang-kadang masyaallah. Inilah iso mati jangan membawa dosa itu hadirin. Jangan membawa dosa syirik. Kenapa? Allah sendiri yang bilang, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu sekali-kali tidak akan memaafkan dosa syirik yang dibawa mati. Tapi dosa selain syirik masih bisa dimaafkan oleh Allah. Dosa besar misalnya, pernah zina misalnya, sampai mati belum taubat, itu nanti bisa dimaafkan oleh Allah dengan cara dibersihkan di mesin cuci dulu. Mesin cucinya akhirat ya neraka. Dopong niku. Apa ndak hancur? Oh, hancur. Wong panase geni neraka niku lipat sekian ribu dibanding dengan panasnya api di dunia. Di dunia ini tidak seberapa. Nah, kita kalau setrika kecos panas setengah mati, itu durung apa-apa. Apa ndak hancur? Allah sendiri yang bilang, kullama natijat juluduhum badalnahu juludan wairahu liyadukul adab. Nanti di akhirat karena dibakar di api yang kayak gitu, hancur lebur tulang belulangnya, kulit dagingnya, oleh Allah diganti yang baru. Terus tiap hancur diganti. Ini Al-Qur'an yang ngomong, Allah Ta'ala. Lah karena itu hadirin, kalau dosanya bukan dosa syirik, ya mungkin lama dibersihkannya ini di neraka lama dan dahsyat pedis sekali. Tapi toh akhirnya bisa bebas. Nek wis entek dosane iku akhirnya bebas dan nanti dimasukkan ke dalam surga. Lamulakno la iso urip ini monggo dipenuhi dengan istighfar, taubat, aja sampai nek iso mati nggawa dosa. Ben matine langsung masuk surga. Makanya doanya kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana tambane wa qina. Ya Allah, jadikan kami di dunia ini sejahtera. Gak tahu ngalami beras larang misalnya. Nggih.
Wong masih duwe akeh lek beras larang. Beras larang sik ana beras ora apa-apa nggih. Lho mari didum-dumno lho beras. Beras didum-dumno wong liwat dikai. Mari ngono kok ilang nang ndi beras. BL nggih. Ini lah iso aja. Kemudian di akhirat juga bahagia surga. Tapi gak cukup surga. Karena banyak orang yang surga memang di akhirat tapi mampir yang neraka sik. Karena itu tambahnya waqina adzabannar, ya Allah masukkan kami ke surga tanpa mampir ke dalam neraka. Kan ngeten nggih. Nah makanya hadirin saya kembali, lek iso aja sampai mati nggawa dosa syirik. Lek syirik gak iso dimaafkan hadirin. Nggih? Wa man tawafaitahu minna fatawafahu. Nah niki kemarin saya sampaikan itu al-mahayina bil iman wa aminna al iman wa ya Allah hidupkan kami dalam keadaan mukmin beriman, matikan dalam keadaan iman, dan masukkan surga berkahnya iman. Baik, ini doa yang diajarkan Nabi. Uji akeh hadirin. Yang ketiga perintahnya Nabi, singkat saja ini, tak singkat bintang maring. Idza sholaitum, katanya Nabi, lek kamu semuanya ikut mensolati jenazah, nggih, alal mayit, jenazah atau mayit, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan di dalam mendoakannya. Jangan ada pamrih atau apa. Ini perintahnya Nabi. Kemudian yang keempat ini masih juga doa. Sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati ala jenazah, Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkau adalah Tuhannya ya Allah. Nggih. Ini pakai ha. Kau Tuhannya jenazah itu ya Allah, wa anta khalaqtaha, dan engkaulah ya Allah yang menciptakannya. Mayit itu dulu ya Allah juga kau yang menciptakan. Wa anta hadaitaha lil Islam, dan engkau pula ya Allah yang memberikan hidayah kepada jenazah itu dalam beragama Islam. Wa anta qabatu ruhaha, dan engkau pula ya Allah yang memerintahkan untuk mencabut ruhnya atau nyawanya. Wa anta a'lamu bisiriha, dan hanya engkau yang maha mengetahui tentang rahasia-rahasianya. Wa ala niyatiha, dan yang dilahirkannya. Jinaka ya Allah kami menghadapmu subhanahu untuk memohonkan syafaat atau pertolongan atau ampunan, faghfir lahu, maka ampuni ya Allah. Wih, hebat nggih. Ini boleh dibaca semua hadirin. Tapi yang ngono suwe ya nek ten Mekah ngoten niku salate suwe sing rakaat ketiga niku. Ten nggih. Ini adalah doa-doanya Nabi di dalam sholat jenazah. Seono menang. Yang kelima, sebuah riwayat dari Wasilah bin Asqa, namanya Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimina fasami'tuhu yaqulu. Kata sahabat Wasilah, aku pernah sholat jenazah bersama Nabi dan aku mendengarkan doa yang beliau baca. Apal hadirin, krungu tok sapal. Allahumma inna fulana, ya Allah sesungguhnya fulan ini. Fulan itu apa namanya iki? Nama samarannya. Fulan ini ya Allah ibnu fulan, anaknya Pak Fulan. Fi dimatika, di dalam tanggunganmu ya Allah. Wa habli jiwarika, dan tali perlindunganmu ya Allah. Faqih fitnatal qabri, selamatkan dia ya Allah dari fitnahnya kubur. Jadi kubur itu besar fitnahnya. Wa adabin nar, dan selamatkan dari siksa neraka. Wa anta al-wafa, dan engkaulah zat yang maha memenuhi janji. Walhamdi, dan engkau yang zat maha terpuji. Allah maghfir lahu warhamhu,
ampuni dia dan rahmati dia ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, karena hanya Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Welas Asih. Wis ana meneh atine. Wis kajian. Yang keenam, mungkin mari ngeten lek badhe enten sing tanglet. Yang keenam dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu kabbara ala jenazah ibnatin lahu. Suatu ketika Abdullah bin Aufa ini mensolati jenazah putrinya. Nggih, anaknya mati disolati oleh arba'at takbiratin, jelas ya, dengan 4 takbir. Waqama ba'da takbirati ar-rabi'ati, setelah takbir yang keempat itu gandang salam hati. Rupanya sing ngadeg menengai nggih. Suwi kakodri ma baina takbirata ini, oleh ngadeg suwi niki wau seperti suwene antara satu takbir dengan takbir berikutnya. Rupanya dia yastaghfirullah wa yad'u, dia menambah doa-doanya untuk anaknya ini tadi dan memintakan ampun. Sumakola nggih, setelah selesai sholat maka dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasnau hakada. Dulu Rasul yang nyolati jenazah yang gini ini. Jadi setelah selesai takbir yang keempat itu ndak salam-salam, sampai di dalam ini riwayat berikutnya ini ada yang mengira lek Abu Abdillah ibnu Aufa niki wau badhe takbir malih saking suwine oleh meneng nggih. Oleh karena itu dia mengatakan dulu Nabi pernah seperti ini, setelah suwe baru yusallimu yaminan wasimalan, salam ke kanan dan ke kiri. Ngaten nggih. Baik, entek niki akan masuk kepada bab baru lagi. Tadi dari doa-doa itu ada yang perlu dibahas. Monggo lek wonten ibu-ibu ada? Ndak ada. Ndak ada? Langsung nggih. Hai. Kok krungu suara aku? Mboten. Kalau tidak ada kita lanjutkan ini babul Isra'i bil jenazah. Bab menerangkan, mempercepat prosesi perawatan jenazah. Jadi sing apik ngeten hadirin. Jenazah niku mboten sae lek di nengno suwi-suwi. Nggih. Lek jenazahnya itu apik, dia selak kepengin bertemu dengan Tuhannya dan menikmati buah amalnya di dunia ini. Lek wong apik ngoten hadirin. Nggih. Lah nek wong elek nggih, misalnya alhamdulillah ada orang yang ahli mendem misalnya, mati. Ahli pokoknya wong elek mati. Itu katanya Nabi juga jangan dilama-lamakan. Jangan diberikan kesempatan lama di rumahmu orang yang mati, tidak baik itu. Maka untuk jelasnya mari kita ikuti ini. Yang ke-1 dari bab tadi itu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jenazah. Percepatlah perawatan jenazah. Wis jelas mati nggih, segera dimandikan, terus disolati dan seterusnya itu. Kenapa? Fa in taku solihatan, kalau jenazah itu adalah jenazah yang baik, orang yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka segeralah dia percepat karena dia setelah rindu kepada Tuhannya dan ingin menikmati buah hasil amalnya. Tapi wa intaku siwadalika itu artinya tidak baik, tidak kayak ini tadi. Fasarun tasnauhu ala raqibikum.
dia tidak bagus, kamu tahan di rumahmu nggih berlama-lama. Katanya apa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di riwayat yang lain ada disebutkan hadirin bahwa jenazah itu, terutama jenazah yang jelek, itu teriak-teriak histeris hadirin. Teriak-teriak, meraung-raung oleh sambatnya. Itu makhluk-makhluk jin, malaikat, bahkan binatang itu mendengar hadirin. Hanya manusia yang diberi diberi kemampuan tidak mendengar oleh Allah. Karena kalau manusia ikut mendengar teriakannya jenazah yang jelek tadi itu tidak kuat tadi, klenger jadi. Soiko, fasoiko. Karena itu bersyukur kita tidak diberikan kekuatan untuk bisa mendengar teriakannya jenazah itu. Yang kedua, sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza wudi'atil jenazah, ketika jenazah itu telah kau letakkan ala anakihim di pundakmu. Kenapa hadirin? Karena zamannya Nabi dulu itu makam itu gak ado-ado, dan jenazah itu cukup diusung, digotong, dipikul. Gak kayak kini makamnya nang keputih, nang gone babat jerawat, nang gone ya apa lek mikul mlaku wong tok ae ra kuat. Panjenengan kuat mlaku nang keputih ya kuat ya berawang jam. Nang pemenan yang babat jerawat. Jadi tidak mungkin, mesti dinaikkan. Bahkan sekarang ini yang dinaikkan keranda saja jarang. Sing akeh-akeh ya ambulans. Nggih, ambulan. Keranda niku lek cedhek kene makam kono barang ngono kira-kira sih. Nek dulu ndak hadirin, dan yang Abdul memang dipikul. Nah kata Rasul, ketika jenazah itu sudah kau letakkan di pundakmu, di pikulanmu, fa in kanat sholihatan, kalau dia adalah jenazah yang saleh, yang baik, qalat qaddimuni, cepet ayo cepet. Ngono deh ngomong hadirin. Sekali lagi ada tidak dengar. Kenapa? Ya tadi itu karena dia selak rindu kepingin ketemu Tuhannya dan kepingin menikmati buah amalnya ini. Jadi hadirin di alam kubur itu sudah menikmati amalnya. Tapi wa in kanat ghairu sholihatan, kalau yang dibawa itu jenazah yang jelek, ya kayak tadi itu, diantaranya molimo itu apa sih? Wis molimo panjenengan wis hafal dhewe nggih. Nglakoni matinya mati gak kena misalnya. Qalat li ahliha, maka jenazah itu teriak-teriak mengatakan ya wailah, celaka aku, celaka, aina tadhabuna biha, kau akan bawa kemana aku ini, coba bengok-bengok. Boleh krungu kira-kira panjenengan oncalno ae wis iki jenazah itu krungu. Gak kuat. Ini nek jelek. Mulane aja mati dadi wong jelek. Yasmau sautaha, lagi kita kalau makan wau yasmau sautaha, semuanya mendengar, kulusain ilal insan, binatang krungu, jin krungu, malaikat pemeneh nggih, kecuali manusia. Walau sami'a, kalau saja manusia itu dengar teriakannya jenazah itu, laso iko, pingsan hadirin, gak kuat. Nggih. Rawal Bukhari. Anten nggih. Jadi sepindah malih sing apik dicepetno, aja di diinep-inepno. Nggih. Karena ya ini tadi alasannya. Wis entek melurut tok. Bab selanjutnya adalah babu takjili qada'id dain anil mayit wa mubarati menyegerakan, tadi itu sudah nggih. Jadi di samping menyegerakan untuk perawatannya, jenazah ini
segera diselesaikan urusan utang piutangnya. Makanya kebanyakan hampir semuanya di Surabaya ini biasanya imamnya atau mudinnya itu ketika akan memberangkatkan jenazah itu menyampaikan prakata kepada hadirin yang ada di tempat itu. Di antara yang disampaikan, para hadirin takziat sekalian, kalau mungkin jenazah ini masih punya sangkut paut janji atau hutang piutang dengan panjenengan, lek saged panjenengan bebas no. Lek boten saged karena mungkin perlu diselesaikan, maka keluarga ahli waris membuka tangan lebar-lebar siap untuk menyelesaikan persoalan. Mulana hadirin lek iso urip ini aja akeh-akeh gawe persoalan. Masuk atase mejiko melo nyicil. Barang nyicil. Kursi nyicil. Terus barang nek kakean cicilan terus. Yo lek ndang selesai, lah nek urung mari terus mati. Iya nek mati. Ini utang Tuhan. Ini hadirin ruwet pokoknya persoalannya. Padahal famayyamal misqala dzarratin khairan yara wa mayyamal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan yang pernah dilakukan manusia ini diperhitungkan, dihisab hadirin. Nek mati apa jenenge kulkase rong lunas bukan diutang jian. Terus sapa sing arep dicoba? Lamun nek iso nggih utang ya utang, tapi pastikan semua keluarga tahu sehingga nanti lek mati disian biar diselesaikan oleh keluarganya. Pangapunten mbok bilih namung ngaten ingkang saged kawula aturaken karena waktunya sudah habis. Mugi-mugi dibarengi hidayah Allah taala dan kita diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.